Di video kali ini kita akan membuat project IoT sederhana menggunakan board ESP32 dan firmware MicroPython. Teman-teman gak perlu ribet ngoding lagi karena kodenya sudah ada di GitHub, tinggal ganti config aja. Tapi sebelum video mulai, silahkan subscribe channel ini dan beri like untuk video ini. Yuk kita mulai. Buat alatnya, yang pertama gua pakai board ESP32. Ini adalah yang versi 30 pin. Selanjutnya gua menggunakan relay 2 channel. Ini adalah relay dengan low trigger. Nanti deh gua jelasin lagi apa itu relay dengan low trigger. Selanjutnya gua menggunakan fitting lampu. Ini adalah fitting lampu biasa, bisa dicari di toko listrik terdekat. Nah, selanjutnya ini adalah kabel ya, kabel biasa, ada colokan ke listriknya dan ada kabel dengan 2 serabut seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya itu udah gua potong di satu bagiannya. Nah, nanti bagian ini yang akan dimasukkan ke dalam modul relay. Dan yang terakhir adalah kabel jumper untuk menghubungkan modul ESP32 dengan modul relay. Nah, di sini gua menggunakan female to female. Oke, langsung aja. Yang pertama kita siapkan fitting dan kabel listriknya. Selanjutnya kita hubungkan kabel dengan fittingnya sehingga nanti kita bisa colokan fitting ini langsung ke stop kontak. Buat teman-teman yang masih anak-anak atau yang baru pertama kali mainan listrik, hati-hati dalam proses ini. Jangan sekali-sekali mencolokkan kabelnya ke dalam steker saat proses ini. Nah, kalau bisa ada pengawasan dari orang-orang yang mengerti kelistrikan. Oke, fitting udah terpasang ke kabel listrik dan siap dimasukkan ke dalam modul relay. Sekarang kita siapkan dulu board ESP32-nya. Selanjutnya sambungkan board ESP32 ini ke PC. Klik Start lalu buka Device Manager. Di sini teman-teman buka ports. Nah, di sini teman-teman bisa lihat salah satunya adalah ESP32. Kalau teman-teman masih ragu, teman-teman bisa cabut si modul ESP32-nya, lalu bisa dilihat port mana yang menghilang dan kita sambungkan lagi untuk memastikan port tersebut adalah milik ESP32. Kita download firmware MicroPython dari website micropython.org, klik download lalu scroll down ke ESP32, lalu pilih yang stable. Selanjutnya kita install library-library yang kita butuhkan. Klik start lalu ketik cmd atau command prompt. Lalu kita masuk ke folder download tempat kita mendownload firmware MicroPython tadi. Pastikan teman-teman sudah menginstal Python dan teman-teman sudah men-setting pip dengan benar. Yang pertama kita install ESP Tool. Ini digunakan untuk menginstal firmware pada board ESP32 kita. Karena gua udah install maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita install library AMP dari Adafruit. Ini digunakan untuk mengupload, meremove atau melihat struktur dari board ESP kita. Sama saya udah mendownload juga, jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita perlu menghapus firmware yang ada di board ESP32 kita terlebih dahulu agar bersih. Yang perlu kita ingat adalah boardnya ada di port berapa dan kita menggunakan ESP Tool untuk menghapusnya. Sintaksnya adalah seperti ini. Teman-teman juga bisa lihat sintaksnya di blog ngoding Python yang ada di kolom deskripsi. Selanjutnya kita install MicroPython ke dalam board ESP32 kita dengan menggunakan ESP Tool juga. Sintaksnya lumayan panjang tapi jangan khawatir, teman-teman bisa copy dari blog ngoding Python yang ada di kolom deskripsi. Proses ini agak lama jadi teman-teman bisa bikin copy dulu. Untuk memverifikasi instalasi MicroPython, kita membutuhkan software yang bernama Putty.
teman-teman bisa download PuTTY dari websitenya, lalu install seperti biasa. Setelah terinstall, teman-teman bisa klik Start, lalu ketikkan PuTTY untuk menjalankan program PuTTY. Klik serial, lalu kita masukkan port berapa dan speednya 115.200. Kalau teman-teman melihat tampilan seperti ini, maka selamat karena teman-teman sudah menginstal MicroPython pada board ESP32. Selanjutnya, teman-teman bisa close window yang tadi dari PuTTY, lalu masuk ke GitHub gua di repository Ironman Live dan download kode yang ada di situ. Ekstrak di tempat yang gampang, kalau gua ekstrak di desktop, lalu buka command prompt dan masuk ke desktop, lalu folder Ironman Live Master. Selanjutnya buka editor, kalau gua pakai Sublime Text. Buka config.py.demo, di situ teman-teman harus mengisi beberapa informasi yang ada di situ. Yang pertama, SSID WiFi untuk mengkonekkan board ini ke WiFi teman-teman. Passwordnya juga jangan lupa diketikkan. Nah, untuk mengisi token ini, teman-teman masuk ke Telegram teman-teman, lalu cari @botfather. Di situ kita akan membuat bot kita. Kita bikin new bot, lalu kita kasih nama bot kita apapun, terserah teman-teman. Lalu kita kasih username-nya supaya bisa dicari, dan kita akan mendapatkan token yang akan kita isi di config, di copy lalu di paste ke token. Selanjutnya kita gunakan AMPY untuk melihat struktur yang ada pada board kita sekarang. Selanjutnya kita upload 3 script kita, yaitu config, main, dan utelegram ke dalam board kita dengan menggunakan AMPY put seperti yang ada pada contoh di sini. Sintaksnya nggak susah, nggak seperti install firmware, jadi teman-teman bisa lihat aja di video ini. Dan terakhir kita pastikan semua filenya sudah terupload dengan baik dengan menggunakan perintah ls pada AMPY. Setelah proses push selesai, teman-teman bisa mencabut board ESP32 teman-teman dari PC. Selanjutnya adalah modul relay. Modul relay yang gue gunakan di sini adalah modul relay 2 channel dengan low trigger. Artinya apabila dia diberikan sinyal listrik maka dia mati, tapi apabila dia tidak diberikan sinyal listrik maka dia akan menyala. Nah, di sini gue akan menggunakan channel 1, di mana channel outputnya di sini masing-masing ada 3 pin. Pin yang pertama ini adalah normal open, di mana dia kondisi normalnya adalah open atau terbuka, alias rangkaiannya akan mati. Selanjutnya ini adalah pin common, jadi pin umum ya, salah satu kabelnya harus masuk lewat sini. Nah, yang satu lagi ini adalah normal close, jadi apabila kondisi normal, dia akan tertutup atau menyala. Nah, kita akan menggunakan pin yang normal open dan pin yang common. Selanjutnya kita siapkan 3 kabel jumper untuk menghubungkan board ESP32 kita ke modul relay. Kalau bisa warnanya menggambarkan fungsinya ya. Merah untuk arus positif, hitam untuk arus negatif, dan untuk sinyalnya terserah deh warna apa. Kabel merah kita colok ke pin VIN, kabel hitam ke pin GND, dan kabel putih di GPIO 26. Untuk di modul relaynya, kabel merah ke VCC, kabel hitam ke GND, dan kabel putih ke IN1 karena kita akan menggunakan channel nomor 1. Selanjutnya kita pasang fitting ke modul relay. Ingat tadi kita menggunakan normal open dan common. Kita tinggal masukin aja serabut kabelnya ke dalam pin NO1 dan COM1. Jangan lupa dikencengin biar nggak kemana-mana kayak gebetan. Karena tadi kita sudah upload programnya, kita tidak perlu lagi mencolokkan board ESP32 kita ke PC. Kita bisa colokkan ke arus listrik langsung.
Dan jangan kaget kalau relaynya nyala, karena ingat ini adalah relay low trigger. Jadi tidak dikasih sinyal listrik, dia menyala. Dan jangan lupa siapkan lampu untuk dipasang ke fitting kita. Dan colokkan kabel fittingnya ke sumber listrik. Ambil HP, buka Telegram, lalu cari bot yang sudah kita buat tadi, lalu klik start. Kalau bot merespon berarti board ESP32 kita sudah bekerja dengan benar. Kita coba matikan lampunya dengan mengetikkan lampu off. Bisa kita lihat lampu berhasil mati. Kita coba nyalakan kembali dengan perintah lampu on. Dan kita sudah berhasil membuat project sederhana IoT menggunakan MicroPython. Nah, jadi lampu ini bisa dikontrol oleh gua walaupun gua nggak berada di satu jaringan dengan lampu ini gitu ya. Misal gua lagi di luar kota atau luar negeri, gua bisa tetap mengontrol lampu ini. Jadi kita coba lihat ya berapa responsif ketika gua ketik lampu off. Nih gua ketik dulu lampu off, nih gue send ya, set. Nah, lumayan cepat gitu ya. Sekarang gue coba pakai jaringan yang berbeda gitu ya. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat, tapi di sini gue coba pakai paket data. Terus gue mau coba nyalain lampu ini seberapa cepet gitu ya. Lampu on, nih gue send. Nah, agak lama tapi tetap gue bisa mengontrol lampu ini dari jarak jauh. Nah, walaupun project ini terlihat sederhana, tapi kalau teman-teman bisa bayangkan, kita bisa mengontrol apapun gitu ya yang ada di rumah kita hanya dengan HP kita, itu akan keren banget. Misal kita bisa mengontrol kipas yang ada di belakang, atau kita bisa mengontrol lampu yang ada di rumah kita. Jadi rasanya kita punya Jarvis untuk rumah kita sendiri. Oke, sekian video vlog mengenai pembuatan project IoT pertama kita dengan menggunakan MicroPython. Ini baru permulaan, masih banyak project-project lainnya yang keren yang bisa kita buat dengan menggunakan board ESP32 ini atau board-board lain seperti ESP8266 dan lain sebagainya. Kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa klik tombol like yang ada di bawah. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan, atau komentar, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.